mengamati benda yang bergerak. Dalam pergerakannya, benda-benda tersebut ada yang bergerak dengan lintasan lurus, lintasan parabola, lintasan melingkar, bahkan lintasan yang tidak beraturan. Pada materi pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari gerak benda yang lintasannya lurus dan parabola. Selanjutnya, dalam video ini kamu akan mempelajari gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran, yang disebut sebagai gerak melingkar. Perlu diingat bahwa pada gerak melingkar, benda mengalami lintasan berbentuk lingkaran yang sumbu putarnya berada di luar tinjauan partikel benda tersebut. Hal inilah yang membedakan antara gerak melingkar dengan gerak rotasi, yang mana pada gerak rotasi memiliki sumbu putar yang berada di dalam tinjauan partikel benda. Misalnya pada sebuah roda, saat roda berputar, secara umum roda dikatakan mengalami gerak rotasi, karena kita meninjau roda secara keseluruhan dan roda hanya berputar pada porosnya. Sedangkan pada gerak melingkar, yang kita tinjau adalah titik partikel pada ujung roda yang mengalami perpindahan posisi setiap saat, sehingga dalam perpindahannya membentuk lintasan berupa lingkaran. Hampir setiap hari kita melihat sepeda motor, mobil, dan kendaraan beroda lainnya. Apa yang terjadi seandainya kendaraan tersebut tidak memiliki roda? Ya, tentu kendaraan tersebut tidak akan bergerak. Sepeda motor dan mobil dapat berpindah tempat karena adanya titik partikel pada ujung-ujung roda yang berputar. Putaran titik partikel pada ujung roda merupakan contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi gerakan benda yang berbentuk melingkar, seperti lintasan jarum jam tangan dan jarum jam dinding, gerak titik pada ujung compact disc, gerak titik partikel pada ujung pisau blender, gerakan seorang pelari yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran, hingga orbit satelit mengelilingi bumi. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Untuk memahami bagaimana benda dapat bergerak dalam lintasan yang melingkar, kamu akan mempelajari jenis-jenis gerak melingkar, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan, beserta besaran-besaran fisika yang mempengaruhinya. Gerak melingkar beraturan. Terdapat 4 masalah utama yang akan kita bahas pada bagian gerak melingkar beraturan, yaitu apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan, apa saja besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan, bagaimanakah analogi gerak melingkar beraturan dengan gerak lurus beraturan, dan bagaimana hubungan roda-roda dalam gerak melingkar beraturan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, tuliskan hipotesismu di dalam lembar kerja. Apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan kelajuan linear konstan, namun arah kecepatan linearnya selalu berubah. Ciri-ciri gerak melingkar beraturan adalah memiliki kelajuan linear tetap yang arah vektornya berubah setiap waktu, besar dan arah vektor kecepatan sudut tetap sehingga percepatan sudut sama dengan 0, besar percepatan sentripetal tetap dengan arah selalu menuju ke pusat lingkaran. Apa saja besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan? Tunggu dulu. Untuk mempelajari besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan, kamu harus mengetahui terlebih dahulu konversi satuan sudut dalam gerak melingkar beraturan dan berlaku juga untuk gerak melingkar berubah beraturan. Konversi satuan sudut dalam gerak melingkar adalah sebagai berikut. Satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi radian, dengan nilai pi adalah 3,14. Namun dalam perhitungan gerak melingkar, biasanya nilai pi tidak perlu dijabarkan, cukup ditulis dengan simbol pi. Satuan sudut yang baku atau sesuai dengan standar internasional dinyatakan dalam radian. Jika sudut dalam perhitungan diketahui dalam putaran atau derajat, maka ubahlah ke dalam bentuk radian
agar hasil perhitunganmu tepat. Contoh soal. Ubahlah sudut 30 derajat ke dalam radian dan putaran. Diketahui besar sudut 30 derajat. Ditanya besar sudut dalam radian dan besar sudut dalam putaran. Maka dapat kita jawab, ingat bahwa 360 derajat sama dengan 2 pi radian sama dengan 1 putaran. Maka besar sudut dalam radian 30 derajat per 360 derajat dikali 2 pi radian sama dengan 1/6 pi radian. Kemudian besar sudut dalam putaran 30 derajat per 360 derajat dikali 1 putaran sama dengan 1/12 putaran. Berapa radian sudut pusat yang dibentuk oleh 1/4 putaran? Diketahui banyak putaran sama dengan 1/4 putaran. Ditanya besar sudut dalam radian. Maka dapat kita jawab, ingat bahwa 360 derajat sama dengan 2 pi radian sama dengan 1 putaran. Maka besar sudut dalam radian 1/4 putaran sama dengan 1/4 dikali 2 pi radian, yaitu setengah pi radian. Jadi, apa saja besaran-besaran yang berlaku dalam gerak melingkar beraturan? Terdapat 5 besaran pada gerak melingkar beraturan. 1. Periode. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk menempuh 1 kali putaran. Jika titik pada ujung compact disc membutuhkan waktu 2 second untuk menempuh 1 kali putaran, maka dapat dikatakan bahwa periode compact disc adalah 2 second. Jika untuk menempuh n putaran sebuah benda memerlukan waktu selama t second, maka periode putaran benda dirumuskan periode sama dengan lama benda berputar dibagi dengan banyak putaran yang dilakukan benda dalam selang waktu t. 2. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan benda dalam waktu 1 second. Jika dalam waktu 1 second sebuah compact disc mampu berputar sebanyak 10 kali, maka frekuensi benda tersebut adalah 10 putaran per second atau 10 Hz. Jika dalam waktu t second sebuah benda berputar sebanyak n kali, frekuensi putaran benda dirumuskan frekuensi sama dengan banyak putaran yang dilakukan benda dibagi dengan lamanya benda berputar. Maka dapat ditemukan bahwa hubungan antara frekuensi dan periode adalah sebagai berikut. Periode sama dengan 1 per frekuensi atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Contoh soal. Sebuah benda bergerak mengitari lintasan berbentuk lingkaran sebanyak 8 kali dalam waktu 2 menit. Tentukan A. Periode putaran benda, B. Frekuensi putaran benda. Diketahui N. Banyak putaran sebanyak 8 putaran dan T. Lama benda berputar selama 2 menit atau 120 sekon. Maka yang ditanya adalah A. Periode, B. Frekuensi. Dapat kita jawab untuk periode adalah lama benda berputar dibagi banyak putaran, yaitu 120 sekon dibagi 8 putaran, hasilnya adalah 15 sekon, maka periode benda adalah 15 sekon. Kemudian frekuensi adalah banyak putaran dibagi lama benda berputar, yaitu 8 putaran dibagi 120 sekon sama dengan 1/15 atau 0,067 Hz. 3. Kecepatan sudut. Misalkan sebuah pita diikatkan pada roda sepeda, kemudian diputar dengan kelajuan tertentu. Dalam waktu t second, garis hubung antara pita dengan pusat roda menempuh sudut sebesar theta. Terdapat besaran yang dimiliki pita saat bergerak, yaitu kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh benda per satuan waktu. Kecepatan sudut dirumuskan omega sama dengan besar sudut yang ditempuh dibagi lama benda berputar. Jika benda berputar 1 putaran penuh, maka sudut yang ditempuh benda sebesar 2 pi radian,
sedangkan waktu untuk satu putaran merupakan periode putaran benda. Maka, kecepatan sudut dapat juga dirumuskan menjadi omega sama dengan 2pi per periode sama dengan 2pi dikali frekuensi. 4. Kelajuan linier. Kelajuan linier adalah panjang lintasan yang ditempuh benda per satuan waktu. Jarak satu putaran penuh yang ditempuh benda merupakan keliling lingkaran. Sedangkan waktu satu putaran merupakan periode, sehingga kelajuan linier dirumuskan V sama dengan 2pi dikali jari-jari per periode sama dengan 2pi dikali frekuensi dikali jari-jari. Sehingga dapat ditemukan hubungan antara kelajuan linier dengan kecepatan sudut, yaitu sebagai berikut. Kelajuan linier sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Contoh soal. Sebuah pita diikatkan pada ujung roda yang berjari-jari 25 cm. Roda kemudian diputar dengan kelajuan tetap dan dalam waktu 12 detik berputar sebanyak 96 kali. Hitunglah A. Frekuensi putaran pita, B. Periode putaran pita, C. Kecepatan sudut yang dialami pita, D. Kelajuan linier yang dialami pita. Diketahui R. Jari-jari sama dengan 25 cm atau 0,25 meter. T. Waktu tempuh selama 12 sekon. Dan N. Banyak putaran sebanyak 96 putaran. Ditanya A. Frekuensi, B. Periode, C. Kecepatan sudut, dan D. Kelajuan linier. A. Frekuensi. Frekuensi adalah banyak putaran dibagi waktu tempuh, yaitu 96 dibagi 12 sama dengan 8 Hz. B. Periode. Periode adalah 1 per frekuensi, yaitu 1 per 8 sama dengan 0,125 sekon. C. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut dirumuskan dengan 2pi dikali frekuensi, 2pi dikali 8. Maka, kecepatan sudut adalah 16pi radian per sekon. D. Kelajuan linier. Kelajuan linier adalah kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Maka, 16pi dikali 0,25 sama dengan 4pi meter per sekon. 5. Percepatan sentripetal. Setiap benda yang bergerak melingkar memiliki suatu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran, yang disebut dengan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah suatu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran sehingga menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Percepatan sentripetal memiliki arah yang tegak lurus dengan arah kecepatan linier. Percepatan sentripetal menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Jika suatu benda bergerak melingkar dengan kelajuan linier V, membentuk lingkaran berjari-jari R, maka percepatan sentripetal dirumuskan percepatan sentripetal sama dengan kelajuan linier kuadrat dibagi jari-jari lingkaran. Contoh soal. Sebuah bandul berputar dengan frekuensi 10 Hz membentuk lintasan lingkaran berjari-jari 25 cm. Berapakah besar percepatan sentripetal yang dialami bandul tersebut? Diketahui F. Frekuensi sama dengan 10 Hz, R. Jari-jari sama dengan 25 cm sama dengan 0,25 meter. Ditanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal sama dengan kecepatan linier kuadrat dibagi dengan jari-jari. Kecepatan linier dapat kita jabarkan menjadi 2pi dikali frekuensi dikali jari-jari. Maka rumusan percepatan sentripetal dapat juga dituliskan menjadi 4pi kuadrat dikali frekuensi kuadrat dikali dengan jari-jari, sama dengan 4pi kuadrat dikali 10 kuadrat dikali 0,25. Maka besar percepatan sentripetal yang dialami bandul tersebut adalah 100 pi kuadrat, meter per second kuadrat. Prinsip
Prinsip percepatan sentripetal dimanfaatkan dalam bidang kedokteran untuk mengukur volume sel darah merah melalui sebuah alat yang bernama mikrohematokrit. Bagaimanakah analogi gerak melingkar beraturan dengan gerak lurus beraturan? Misalkan sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan konstan dalam selang waktu tertentu, maka besar perpindahan sepeda dapat dirumuskan delta X sama dengan kelajuan benda dikali waktu tempuh. Perhatikan gerakan pita yang terikat pada roda sepeda yang berputar dengan kecepatan sudut konstan dalam selang waktu tertentu. Maka besar sudut yang ditempuh pita dapat dirumuskan perpindahan sudut sama dengan kecepatan sudut dikali waktu tempuh. Jika kita bandingkan antara gerak sepeda dengan gerak pita pada roda sepeda, maka kita akan melihat suatu kemiripan. Perpindahan pada gerak lurus beraturan mirip dengan perpindahan sudut pada gerak melingkar beraturan. Sedangkan kecepatan pada gerak lurus beraturan mirip dengan kecepatan sudut pada gerak melingkar beraturan. Sehingga kinematika gerak melingkar beraturan mirip dengan kinematika gerak lurus beraturan. Contoh soal. Suatu benda melakukan gerak melingkar beraturan. Dalam selang waktu 4 second, benda menempuh perpindahan sudut sebesar 8 radian. Hitunglah A. Kecepatan sudut benda. B. Perpindahan sudut benda dalam waktu 5 second. Diketahui T. Selang waktu selama 4 second. Delta theta atau perpindahan sudut sebesar 8 radian. Ditanya A. Kecepatan sudut. B. Perpindahan sudut dengan T sama dengan 5 second. Dapat kita jawab A. Kecepatan sudut adalah perpindahan sudut dibagi dengan selang waktu. Maka kita dapatkan kecepatan sudut sebesar 2 radian per second. B. Mencari perpindahan sudut dalam waktu 5 second. Perpindahan sudut adalah kecepatan sudut dikali dengan selang waktu. Telah kita dapatkan kecepatan sudut pada perhitungan sebelumnya sebesar 2 radian per second. Maka, perpindahan sudut benda dalam waktu 5 second menjadi 10 radian. Bagaimana hubungan roda-roda dalam gerak melingkar beraturan? Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menghubungkan dua roda atau lebih, yaitu sepusat, bersinggungan, menggunakan sabuk atau rantai. 1. Hubungan roda-roda sepusat. Pada roda yang sepusat memiliki kecepatan sudut yang sama, arah putar yang sama, namun memiliki kecepatan linear yang berbeda. Persamaan yang berlaku untuk hubungan roda sepusat yaitu kecepatan sudut roda pertama sama dengan kecepatan sudut roda kedua, atau kecepatan linear roda pertama dibagi dengan jari-jari roda pertama sama dengan kecepatan linear roda kedua dibagi dengan jari-jari roda kedua. 2. Hubungan roda-roda bersinggungan. Pada roda-roda yang bersinggungan memiliki kelajuan linear yang sama dan kecepatan sudut yang berbeda, sehingga berlaku persamaan berikut. Kecepatan linear roda pertama sama dengan kecepatan linear roda kedua, atau jari-jari roda pertama dikali dengan kecepatan sudut roda pertama sama dengan jari-jari roda kedua dikali kecepatan sudut roda kedua. Pada roda yang bersinggungan memiliki arah putaran roda yang saling berlawanan. 3. Hubungan roda-roda menggunakan sabuk atau rantai. Pada roda-roda yang dihubungkan menggunakan sabuk atau rantai memiliki prinsip yang sama seperti pada hubungan roda yang saling bersinggungan, yaitu memiliki kelajuan linear yang sama dan kecepatan sudut yang berbeda. Sehingga berlaku persamaan berikut. Kecepatan linear roda pertama sama dengan kecepatan linear roda kedua, atau jari-jari roda pertama dikali kecepatan sudut roda pertama sama dengan jari-jari roda kedua dikali kecepatan sudut roda kedua. Pada roda-roda yang dihubungkan menggunakan sabuk atau rantai memiliki arah putaran yang saling searah.
Penerapan hubungan roda-roda dalam kehidupan sehari-hari adalah pada hubungan antara poros pedal sepeda dengan gir roda belakang dan hubungan roda gigi pada mesin. Contoh soal: ketiga roda A, B, dan C saling berhubungan seperti gambar di samping. Jika jari-jari roda A, B, dan C masing-masing 18 cm, 6 cm, 2 cm, dan roda B berputar dengan kecepatan sudut 4 radian per second, maka roda C berputar dengan kecepatan sudut sebesar. Diketahui, jari-jari roda A sama dengan 18 cm, jari-jari roda B sama dengan 6 cm, jari-jari roda C sama dengan 2 cm, dan kecepatan sudut roda B sama dengan 4 radian per second. Ditanya, kecepatan sudut roda C. Untuk mencari kecepatan sudut roda C, maka kita harus memperhatikan hubungan roda-roda antara roda A, B, dan C. Roda A dan roda B saling sepusat, sedangkan roda A dengan roda C saling dihubungkan dengan tali. Maka, untuk mencari kecepatan sudut roda C, kita harus mengetahui terlebih dahulu kecepatan linier roda A. Roda A dan roda B saling sepusat, maka kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B, atau kecepatan linier roda A dibagi jari-jari roda A sama dengan kecepatan linier roda B dibagi dengan jari-jari roda B. Maka didapatkan kecepatan linier roda A sebesar 72 cm per second. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa hubungan roda A dan roda C saling dihubungkan dengan tali. Maka berlaku persamaan, kecepatan linier roda A sama dengan kecepatan linier roda C, atau kecepatan sudut roda A dikali jari-jari roda A sama dengan kecepatan sudut roda C dikali jari-jari roda C. Maka kita dapatkan kecepatan sudut roda C sebesar 36 radian per second. Jadi, roda C berputar dengan kecepatan sudut 36 radian per second. The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose, each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season, not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season.
are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Can you hear my voice? Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me, is anybody there? Save me, I'm running out of air. Calling out Mayday. Calling out Mayday. It's so dark out here in space. And it's been so long since I've seen a face. My eyes are shut but I can see the void between you and me. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down.
bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want